Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi saya yang berjudul penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Dan sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Kevin Patriot Manae. NIM saya 221010503062. Kelas saya 01 SMJK 012. Baik, langsung saja ku jelasin penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Dalam pembangunan perekonomian suatu negara yang merupakan peranan yang penting untuk melakukan seluruh kegiatan ekonomi, uang yang berperan sebagai alat pembayaran yang sah dapat memperlancar kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun di sisi lain, uang juga bisa menjadi penghambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa terjadi apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian. Bagian A, penawaran uang dan harga pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli-ahli ekonomi klasik, Keynes menumpukan analisis mereka kepada efek dari perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas atau quantity theory of money, dan yang kedua teori sisa tunai atau cash balance theory. Dalam uraian yang akan dibuat, dengan nyata akan dilihat bahwa kedua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda. Akan tetapi, pandangan pokok teori tersebut adalah sama, keluar yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama. Presentasinya dengan tingkat yang sama dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Nomor 1, persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan pertukaran dapat dinyatakan sebagai berikut. MF MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang dan V adalah laju peredaran uang. P adalah tingkat harga dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Nomor 2, teori kuantitas uang. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya dengan harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut, yaitu laju peredaran uang atau V adalah tetap. Kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi.
3. Teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai diterangkan dengan persamaan sebagai berikut. M sama dengan KPT, di mana MPT mempunyai arti yang sama dengan persamaan dari MV sama dengan PT. K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang dalam bentuk tunai. Nomor 4. Kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Ahli-ahli ekonomi modern yang menyokong teori ini dikenal sebagai golongan monetaris. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Sedangkan ahli-ahli yang menolak, yang dinamakan Keynesian, teori ini berpendapat teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai sifat perubahan di antara penawaran uang dan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Dan selanjutnya nomor 5. Teori kuantitas mengakibatkan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga, yang artinya dalam teori kuantitas tidak diperlihatkan efek perubahan dari penawaran uang atas suku bunga. Ini disebabkan karena dalam teori klasik suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat hanya penawaran suku bunga tidak mempengaruhi suku bunga. Pandangan golongan suku Keynes berbeda. Menurut golongan Keynes, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Selanjutnya nomor 6. Tujuan memegang uang. Tujuan dari memegang uang ini adalah di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta memegang untuk 3 tujuan: untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Dan nomor 7. Tujuan uang untuk transaksi. Tujuannya adalah memegang uang untuk membayar transaksi. Merupakan tujuan memegang uang yang paling penting di dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi. Uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi jual beli. Tingkat spesialisasinya yang tinggi hanya mungkin. Nomor 8. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Di samping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa yang akan datang. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan pemerintahan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Masa depan adalah keadaan yang tidak boleh diramalkan. Ada kalanya keadaan di masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk yang dihadapi.
Dan yang terakhir, permintaan uang untuk spekulasi. Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uang untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, treasury bill. Dalam menggunakan uang untuk spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Dan kesimpulannya yaitu peranan uang dalam perekonomian dengan menggunakan analisis AD sampai AS sekarang dapatlah dibuat penilaian mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam bab 7 telah diterangkan 3 pendapat mengenai peranan uang dalam perekonomian, dan bagian permulaan dari bab ini telah menerangkan dengan lebih terperinci dan pendapat yang dikemukakan, yaitu pandangan klasik teori kuantitas dan pandangan golongan Keynesian atau analisis mekanisme transmisi. Setelah 2 pandangan tersebut dikemukakan, Milton Friedman pada dasarnya menyempurnakan pandangan teori kuantitas, tetapi pada waktu yang sama mempertimbangkan pandangan Keynes. Analisis AD/AS dapat memahami pandangan Friedman tersebut. Dari gambaran analisis keadaan 1 dan keadaan 2 dapat disimpulkan bahwa sampai di mana penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas tingkat harga dan pendapatan nasional real sangat tergantung pada keadaan kurva AS. Apabila kurva AS landai, yang berlaku apabila dalam ekonomi terdapat banyak pengangguran, pendapatan nasional real cenderung akan mengalami tingkat pertambahan yang tinggi. Apabila pengangguran rendah dan kesempatan kerja penuh tercapai, pertambahan penawaran uang akan menimbulkan inflasi yang lebih cepat dan kenaikan relatif kecil ke atas pendapatan nasional real. Demikian presentasi saya pada malam ini. Saya Kevin Patriot mengucapkan terima kasih sudah memahami penjelasan saya, dan jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau kurang lengkap, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.